sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang pengetahuan dasar peta. Dalam video ini kita akan menjelajahi apa itu peta, jenis peta, dan cara membaca peta. Pada video kali ini kita akan mempelajari pengetahuan dasar peta yang terdiri dari apa itu peta, jenis peta, dan bagaimana cara membaca peta. Titik kecil di bumi. Kalian tahu tidak jika saat ini kalian sedang menginjak suatu titik yang ada di bumi ini? Saat kalian pergi ke sekolah, pulang ke rumah, atau bahkan saat kalian sedang berlibur di suatu tempat, kalian sedang menapak di suatu titik yang berada di bumi loh, teman-teman. Pergi kemana? Saat ini kamu pernah pergi kemana saja? Apakah setiap tahun kamu mengunjungi kampung halaman saat mudik? Apakah kamu pernah pergi ke rumah nenek, paman, ataupun bibi? Apakah setiap tahun kamu berlibur dan bertamasya ke suatu tempat yang mengasihkan? Di manakah kita? Nah, saatnya merenung bersama-sama dan mulai bertanya. Bagaimana saya bisa tahu letak lokasi saya berada sekarang ini? Dan bagaimana saya bisa tahu letak lokasi tempat-tempat yang pernah saya kunjungi? Tahukah kamu jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada, dan jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Iya, benar. Kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta loh, teman-teman. Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah peta? Jika belum, izinkan aku untuk memperkenalkan kalian apa peta itu. Aku peta, aku peta. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Peta dapat membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Dengan melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah, dan mengetahui berbagai tempat menarik yang ada di sekitar kita. Peta apa ya yang kita gunakan? Untuk peta sehari-hari, kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital. Berikut perbedaan peta konvensional dan peta digital. Peta konvensional adalah sebuah peta bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Contoh peta konvensional adalah atlas. Dengan kemajuan teknologi, peta digital kini sangat populer. Aplikasi seperti Google Maps memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia dengan mudah dan cepat, seperti peta digital. Peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui
media digital seperti komputer, HP, dan lain sebagainya. Apa saja komponen-komponen yang ada pada peta? Saat melihat peta, apa saja yang akan kita lihat, teman-teman? Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut. Beberapa komponen terpenting di peta yang bisa kita lihat dalam peta digital maupun peta konvensional antara lain arah mata angin, garis astronomis, skala, dan simbol. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Berikut penjelasan singkat tentang arah. Utara adalah arah yang menuju ke arah kutub utara atau kutub utara bumi. Biasanya ditandai dengan huruf N. Selatan adalah arah yang menuju ke arah kutub selatan atau selatan bumi. Biasanya ditandai dengan huruf S. Timur adalah arah yang menuju ke arah matahari terbit. Pada peta, timur biasanya ditandai dengan huruf E. Barat adalah arah yang menuju ke arah matahari terbenam. Pada peta, barat biasanya ditandai dengan huruf W. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Garis astronomis terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Garis ini membantu kita mengetahui seberapa jauh suatu tempat dari meridian 0, yang merupakan garis bujur utama yang berada di Greenwich, London, Inggris. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa, utara atau selatan. Skala peta. Skala di peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misal skala 1:1 juta. Itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga berbentuk berskala, di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 100 km di dunia nyata. Simbol peta. Simbol peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana.
Berikut adalah beberapa contoh simbol yang sering digunakan di peta. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional seperti kota, gunung, pertambangan, titik ketinggian, dan tempat dari permukaan laut. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data geografis yang bersifat kualitatif seperti sungai, batas wilayah, dan jalan. Simbol wilayah atau area digunakan untuk menunjukkan ketampakan wilayah seperti rawa, hutan, dan padang pasir. Apa itu fungsi peta? Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan komponen pada peta? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi peta ya teman-teman. Berikut adalah beberapa fungsi dari peta. 1. Peta dapat menunjukkan lokasi suatu tempat. 2. Memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. 3. Memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. 4. Memberitahu kita tentang arah. 5. Memberitahu tentang gambaran yang akan dikunjungi. Batas-batas wilayah. Teman-teman, jika kita membahas tentang peta, kita akan mengenal batas-batas wilayah suatu tempat. Batas wilayah dalam peta adalah garis yang menunjukkan pembagian antara daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, batas antar negara, antar provinsi, atau antar kota. Batas ini membantu kita mengetahui di mana suatu wilayah dimulai dan berakhir. Contohnya, jika di peta menunjukkan garis antar dua negara, itu artinya di sebelah satu sisi garis itu adalah negara yang berbeda dari di sebelah lainnya. Lalu, apa kesimpulannya? Sebagai kesimpulan, peta adalah alat penting dalam memahami dunia di sekitar kita. Dengan mengetahui jenis-jenis peta dan bagaimana cara membacanya, kita dapat lebih mudah menavigasi dan memahami informasi geografis yang ada. Jangan lupa untuk terus belajar ya, agar pengetahuan kita semakin luas. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar tentang mata pelajaran geografi.